Pembelajaran yang UKS. Salah satu materi penting yaitu budaya positif juga kita bisa menerapkan agar pembelajaran itu bisa materi dari Ibu Yanti yang saya ikuti di situ ada tentang disiplin. Ternyata disiplin itu kita selama ini kita salah persepsi. Baik, terima kasih untuk Ibu Ket, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif dengan materi kebutuhan dasar manusia. Di sini ada beberapa kebutuhan sebagai dasar, di mana kita sebagai manusia pasti memiliki beberapa kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu tentunya semua kita pasti bertahan hidup dengan dalam arti di sini pasti makan minum. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan, pengakuan atas kemampuan, kebebasan, dan kebutuhan terakhir adalah kesenangan. Jadi kebutuhan terakhir itu bahwa manusia tentunya menginginkan kesenangan, bukan kedukaan. Terus kita di sini juga akan belajar tentang posisi kontrol. Posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah penghukum, di mana guru itu selalu menganggap diri itu benar, sehingga di mata siswa ketika mereka melakukan kesalahan pastinya mengatakan siswa itu selalu berada di posisi yang salah, sehingga guru selalu mengambil kebijakan sendiri untuk melakukan hukuman. Meskipun hukuman itu apakah dia berat ataupun ringan, pasti siswa itu selalu menjadi korban. Dan itu perlu kita hindari, bahwa posisi kontrol guru seharusnya dari 5 posisi kontrol ini guru harus mendapatkan posisi manajer. Di sini yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol guru itu selalu menjadikan siswa itu sebagai teman. Tetapi posisi kontrol sebagai teman, kadang-kadang guru siswa terlalu menganggap guru sebagai teman, sehingga wibawa guru itu kadang-kadang tidak dihargai. Sehingga kalau kita sebagai guru, sebagai teman, pastinya siswa-siswi selalu di depan banyak teman-temannya atau banyak guru itu selalu cengeng, menganggap guru itu sebagai teman, tetapi sebenarnya itu keliru. Dan yang berikut adalah pemantau. Posisi kontrol guru itu sebagai pemantau, artinya setiap kegiatan pembelajaran di sekolah, guru seharusnya guru jangan hanya sebagai pemantau, tetapi posisi kontrol yang terakhir itulah yang harus kita ambil, posisi sebagai manajer. Kalau manajer berarti kita yang fungsinya sebagai yang mengatur siswa untuk bagaimana siswa itu menjadi siswa yang baik. Lalu di dalam budaya positif kita juga diminta untuk melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bukan guru yang melakukan, tetapi siswa. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bagaimana mewujudkan suatu keyakinan kelas yang efektif? Mengapa adanya keyakinan kelas penting?
untuk terbentuknya budaya positif. Tentu kita lihat dulu keyakinan-keyakinan kelas yang ada di dalam budaya positif, di mana suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dalam bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi peraturan dengan keyakinan itu sangat berbeda. Kalau peraturan tadi ibaratnya seperti tata tertib, tetapi keyakinan kelas seperti disiplin, di mana siswa itu kita lebih mendekatkan siswa itu untuk kontrol diri, mengenal bahwa aturan atau tata tertib yang dilakukan sekolah itu berpusat dari dalam diri, sehingga mereka yang membuat itu bukan itu peraturan takut kalau kita langgar pasti mendapat hukuman, tetapi itu kesadaran dari dalam diri yang disebut dengan keyakinan. Dan terakhir itu belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Nah, jadi segitiga restitusi ini contohnya seperti ini. Ada siswa yang tidak mengerjakan tugas. Keyakinan kelas kita sudah buat bahwa siswa itu harus tertib dalam mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas. Ketika mereka tidak mengerjakan tugas, hukuman itu bukan satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi masalah ini, tetapi restitusi yang kita ambil. Restitusi itu ibaratnya seperti ini. Contoh Ibu Rina sebagai murid, ketika dia mengetahui, dia akan sudah mengenal keyakinan apa yang harus kita buat. Terus ketika Ibu Rina tidak mengerjakan tugas, dia sendiri yang menghadap guru. Karena keyakinan dia sudah ada dalam diri. Jadi dia sendiri yang datang dan mengatakan bahwa kemarin saya tidak mengerjakan tugas. Lalu guru mengatakan, kira-kira apa yang kau lakukan sekarang? Dia sendiri yang menemukan jalan keluar. Saya akan mengerjakan tugas. Jadi dia yang mengenal kesalahannya, dia sendiri yang menemukan solusi. Boleh. Oke, bisa lah. Setelah Pak. Tunggu Ya. Jadi langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yang pertama itu menstabilkan identitas. Menurut kamu, ini contoh ya Mas. Menurut kamu, perbuatan yang dilakukan tadi itu benar atau salah? Itu kita menanyakan keyakinan dalam diri. Yang kedua, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu artinya kita menstabilkan identitas mereka supaya mereka tuh jangan terkesan, aduh saya kalau sampai ke sana pasti saya dimarahi. Tentunya kita harus memberikan pertanyaan itu, membuat mereka tuh ada penguatan awal. Lalu validasi tindakan yang salah. Nah, kita menanyakan sudah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Mengapa kamu melakukan itu? Yang berikut menanyakan keyakinan. Coba kamu sebutkan keyakinan kelas kita yang dilanggar. Nah, jadi sebelum biasanya dalam proses pembelajaran kita harus ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita buat kesalahan atau mungkin ada hal-hal yang dilanggar oleh anak-anak, kita tidak serta-merta untuk memberikan hukuman, tetapi kita membolehkan kembali keyakinan. Tetapi jangan langsung
langsung menanyakan. Mesti ingatkan perbuatan, tetapi kita menstabilkan dulu mereka punya. Ya, mungkin itu saja yang terakhir. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau misalnya tawaran bukan paksaan, artinya mereka punya kesalahan itu, kita yang menawarkan. Kira-kira kalau misalnya pekerjaan kamu tidak buat, kira-kira apa yang kamu lakukan? Oh, mungkin besok saya mengerjakan sana. Tidak paksa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, jadi kesalahan mereka itu selalu kembali pada kontrol diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter berarti diolah tentang sikap kita. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi menguatkan, kembali lagi ke karakter. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah ke kelompoknya. Artinya ketika kita kadang-kadang kalau misalnya ada teman yang bukan teman tetapi siswa-siswi yang tidak mengerjakan tugas, pastinya kalau kita marah itu pasti dia akan menghindar dari temannya. Tetapi ketika kita melakukan segitiga restitusi, pasti ketika dia menyadar kembali kesalahannya, terus dia menemukan solusinya, menemukan sendiri, pasti dia akan mengerjakan. Setelah mengerjakannya pasti akan hatinya bisa akan gembira dan kembali bergabung bersama. Mungkin itu saja atas